Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini guna untuk memenuhi nilai UTS, saya akan menjelaskan tentang konsep tropis modern. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Damari Yuda Susanto dengan NIM 3220101015. Sebelum memasuki materi inti, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasarnya, yaitu apa itu tempat tinggal dan bagaimana wujudnya. Nah, tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal. Istilah ini dapat digunakan untuk rupa-rupa tempat tinggal, mulai dari tenda-tenda nomaden hingga apartemen-apartemen bertingkat. Dalam konteks tertentu, tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, serta arti-arti yang lain. Dan apa itu rumah? Rumah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk tempat tinggal penghuninya. Rumah ini biasanya dibuat senyaman mungkin serta seindah mungkin supaya si penghuni rumah tersebut merasa nyaman saat menempatinya. Rumah juga terdiri dari berbagai komponen bahan, diantaranya yaitu rumah dari kayu, rumah dari bahan anyaman bambu, rumah dari susunan material batu bata. Bahkan di zaman sekarang sudah banyak rumah yang menggunakan material beton precast. Sekarang kita masuk ke analisa konsep perancangan. Di sini ada 3 aspek yang kita harus perhatikan ya dalam menentukan sebuah konsep, yaitu pertama lingkungan, kedua bangunan, ketiga orang. Kita masuk ke bagian pertama yaitu lingkungan. Untuk lokasinya berada di Jalan Esplanade AV BJ01 nomor 23, West Esplanade Grand Wisata. Desanya yaitu Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk mata angin, lokasi tanah menghadap ke sisi timur laut pada sisi fasad utama, serta menghadap ke tenggara pada sisi fasad lainnya. Untuk batas-batas wilayahnya yaitu utara timur laut itu ada di klaster Aquatic Garden serta Jalan Esplanade AV, sedangkan di timur tenggara ada di jalan akses menuju Gowet serta klaster Esplanade. Untuk selatan dan barat daya itu merupakan tanah kosong, serta di barat dan barat laut itu ada di rumah existing BJ01 nomor 22 serta klaster West Esplanade. Ukuran lahan yang saya survei itu luas areanya sekitar 750 meter kubik. Untuk pedestriannya atau sisa lahannya itu 1,5 meter dari batas bahu jalan itu diperuntukkan untuk jalur pejalan kaki, sehingga total luas area yang digunakan untuk pedestrian itu seluas 7,28 meter kubik. Untuk persimpangan jalan itu seluas 36,65 meter kubik, sedangkan luas tanahnya itu 641,07 meter kubik dengan panjang 17 meter kali 30 meter dan lebar 12 meter kali 25 meter. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini ada garis sempadan bangunan serta koefisien dasar bangunan. Di sini sudah saya ketik perinciannya ya. Mungkin bisa dilihat sendiri. Untuk selanjutnya ada koefisien daerah hijau, koefisien lantai bangunan, serta jalan. Di sini sudah saya tulis perinciannya dari masing-masing bagian. Mungkin bisa dibaca sendiri agar lebih paham. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2 yaitu bangunan. Untuk ide konsep yang saya usung di sini adalah utopia. Apa itu utopia? Utopia ialah konsep yang mengusung keinginan atau imajinasi dari arsitek terhadap suatu karya. Konsep ini tentunya berpengaruh besar dari pengalaman serta pengetahuan arsitek itu sendiri. Sedangkan untuk konsep bangunannya sendiri, saya menggunakan konsep tropis modern. Apa itu konsep tropis? Pada dasarnya adalah adaptasi bangunan terhadap iklim tropis, di mana kondisi tropis membutuhkan penanganan khusus dalam desainnya. Pengaruh utama berasal dari kondisi suhu tinggi dan kelembaban tinggi, di mana pengaruhnya ada pada tingkat kenyamanan ketika pengguna berada di dalam ruangan. Sedangkan konsep modern itu merupakan gaya desain yang simpel, bersih, fungsional, stylish, dan tentunya menjadi gaya kekinian karena selalu mengikuti perkembangan zaman yang berkaitan dengan gaya hidup modern yang saat ini semakin berkembang pesat. Nah, di sini saya ingin menggabungkan dua konsep tersebut agar mendapatkan nuansa alam tapi tidak kalah keren dengan rumah-rumah yang ada pada zaman sekarang.
Nah, ini saya akan memperlihatkan beberapa foto ruangan-ruangan yang mungkin mewakili konsep yang saya usungkan, yaitu tropis modern. Bisa kita lihat di sini bahwa bahan kayu, bambu, serta batu alam menjadi material ciri khas dari konsep ini, sehingga nuansa tropis sangat melekat pada bangunan. Tidak lupa kita gabungkan dengan material-material yang futuristik agar tetap terlihat modern. Nah, di setiap ruangan saya lebih mengusungkan untuk menggunakan kaca yang lebar agar dapat memaksimalkan pencahayaan yang masuk, serta saya meninggikan plafon agar sirkulasi udara lebih maksimal sehingga ruangan menjadi sejuk. Di sini ada kamar tidur dan ruang makannya, bisa kita lihat kacanya sangat besar dan plafonnya juga cukup tinggi. Di sini kita sudah masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian manusia, di mana manusia sebagai pengguna bangunan itu sendiri. Untuk penghuninya saya menggunakan satu keluarga dengan 3 orang anak. Artinya di sini ada 5 orang yang menempati rumah tersebut. Yang pertama ada bapak dengan umur 45 tahun, hobi main tenis. Yang kedua ada ibu dengan umur 42 tahun, hobi melukis. Yang ketiga ada anak pertama dengan umur 20 tahun, hobinya main piano. Yang keempat ada anak kedua dengan umur 17 tahun yang hobinya main basket, serta anak terakhir dengan umur 14 tahun yang hobinya baca buku. Untuk kebutuhan ruang yang diperlukan untuk masing-masing penghuni ialah yang pertama bapak. Bapak memerlukan ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dapur, bagasi, serta halaman. Untuk ibu membutuhkan ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ruang seni. Untuk anak pertama membutuhkan ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ruang seni. Sedangkan anak kedua membutuhkan ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, dapur, serta halaman. Dan yang terakhir untuk anak ketiga membutuhkan ruang tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan, serta dapur. Untuk aktivitas yang biasa umum dilakukan oleh satu keluarga di dalam satu rumah, yaitu menerima tamu, tidur, mandi, memasak, sembahyang, makan, minum, simpan barang, belajar, berkeluarga, bermain musik, menarik kendaraan, serta melukis. Dan mereka membutuhkan makan, minum, tidur, belajar, sembahyang, keluarga, tamu, memainkan musik, dan menaruh kendaraan. Sifat ruang yang ada di dalam rumah ini memiliki 3 macam. Yang pertama ada ruang untuk publik, kedua semi publik, dan yang ketiga ruang private seperti kamar. Alhamdulillah kita sudah berada di slide terakhir, di mana artinya presentasi saya sudah selesai. Terima kasih setelah memperhatikan dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.